وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah wa as'adakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah, kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail
di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah ini antara ayah dan anak pun diabadikan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu. Yang detik-detik Ibrahim akan menyembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian.
salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, atas peristiwa itu malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut dengan Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah, karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran tinggi karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima ini. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita tidak perlu khawatir. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Sebagaimana sabda Rasulullah, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam diri Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, ma 'amila adamin min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetas ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan momentum Idul Adha ini menambah spirit kita dalam beribadah, menambah keteguhan kekuatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkurban.
آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المحترفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله